Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Tri Official. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini, Pak Tri akan membahas latihan 1.1 pada buku Matematika kelas 9, revisi tahun 2018. Untuk menyelesaikan latihan 1.1, di sini kita akan memanfaatkan bentuk umum dari perpangkatan. Nah, tentunya adik-adik masih ingat ya bentuk umum dari perpangkatan. Jadi untuk A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A. Jadi perkalian A berulang sebanyak N kali. Nah, di sini A-nya disebut dengan basis. Kemudian N-nya disebut dengan eksponen atau pangkat. Oke, sebelum kita lanjut, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapat notifikasi video terbaru dari Pak Atri. Nah, sekarang kita mulai dari nomor 1. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. Untuk bagian A, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, yaitu 1, 2, 3, maka negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2 dan pangkat 3. Jadi, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3. Sekarang bagian B. Karena 1/5 dikalikan berulang sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, maka perkalian berulang 1/5 merupakan perpangkatan dengan basis 1/5 dan pangkat 5. Jadi, 1/5 kali 1/5 kali 1/5 kali 1/5 kali 1/5 sama dengan 1/5 pangkat 5. Lanjut bagian C. Karena negatif 2/3 dikalikan berulang sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, maka perkalian berulang negatif 2/3 merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2/3 dan pangkat 5. Jadi, negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3 sama dengan negatif 2/3 pangkat 5. Untuk bagian D, nah karena T dikalikan berulang sebanyak 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka perkalian berulang T merupakan perpangkatan dengan basis T dan pangkat 6. Jadi, T kali T kali T kali T kali T kali T sama dengan T pangkat 6. Untuk bagian E, karena Y dikalikan berulang sebanyak 10 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka perkalian berulang Y merupakan perpangkatan dengan basis Y dan pangkat 10. Nah, jadi Y kali Y kali Y kali Y kali Y
sama dengan Y pangkat 10. Nah, sekarang kita lanjut untuk nomor 2. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Bagian A, 3 pangkat 8. Nah, karena basis 3 berpangkat 8, maka bilangan 3 dikalikan berulang sebanyak 8 kali. Jadi, 3 pangkat 8 sama dengan 3 kali 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 3. Jadi perkalian 8. Jadi perkalian 3 sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lanjut bagian B. Karena basis 0,83 berpangkat 4, perhatikan basisnya 0,83, pangkatnya 4, maka bilangan 0,83 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Jadi, 0,83 pangkat 4 sama dengan 0,83 kali 0,83 kali 0,83 kali 0,83. Jadi 0,83 berulang sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lanjut bagian C. Nah, karena basis T berpangkat 3, maka T dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Jadi, T pangkat 3 sama dengan T kali T kali T. Perkalian T berulang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Bagian D, karena basis negatif 1/4 berpangkat 4, maka bilangan negatif 1/4 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Jadi, negatif 1/4 pangkat 4 sama dengan negatif 1/4 kali negatif 1/4 kali negatif 1/4 kali negatif 1/4. Nah, perkalian negatif 1/4 berulang sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir bagian E. Nah, karena basis 1/4 berpangkat 4, maka bilangan 1/4 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Nah, perhatikan untuk bagian E, basisnya adalah 1/4, pangkatnya adalah 4. Jadi, negatif 1/4 pangkat 4 sama dengan negatif dalam kurung 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4. Jadi yang berulang adalah 1/4-nya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk nomor 3. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Bagian A, 2 pangkat 8. Untuk menentukan hasil dari perpangkatan, terlebih dahulu kita akan uraikan menjadi perkalian berulang. Jadi untuk bagian A, 2 pangkat 8 sama dengan 2 kali 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 2. Jadi perkalian 2 berulang sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sama dengan 256. Nah, cara mencarinya, adik-adik tinggal kalikan 2 kali 2, 4. Kemudian dikali 2, dikali 2, dan seterusnya. Nah, sekarang bagian B, 5 pangkat 4. Jadi karena di sini 5 berpangkat 4, maka 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi perkalian 5 berulang sebanyak 4 kali. Nah, ini sama dengan
625. Lanjut bagian C, 0,02 pangkat 2. Perhatikan di sini pangkatnya 2, berarti 0,2 berulang sebanyak 2 kali. Itu 0,02 dikali 0,02 sama dengan 0,0004. Untuk bagian D, 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/3 kali 1/3 kali 1/3 sama dengan 1/27. Lanjut nomor 4. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Ingat bentuk umum dari bilangan berpangkat. A pangkat N, A-nya disebut basis, kemudian N-nya disebut pangkat. Untuk bagian A, 1000 sama dengan 10 pangkat titik-titik. Nah, untuk mencari pangkatnya, di sini kita bisa memanfaatkan pohon faktor. Jadi, 1000 dibagi dengan, karena di sini basisnya 10, berarti dibagi dengan 10. Sama dengan 100. Bagi 10 sama dengan 10. Kemudian dibagi 10 sama dengan 1. Sekarang kita lihat 10-nya berulang sebanyak 1, 2, 3. Jadi di sini 1000 sama dengan 10 kali 10 kali 10. Ingat, perkalian 10 berulang sebanyak 3 kali. Sehingga di sini 10 pangkat 3. Nah, untuk bagian B caranya sama. Berarti di sini 100.000 sama dengan 10 pangkat titik-titik. Nah, kita cari dulu menggunakan pohon faktor. Jadi di sini 100.000 dibagi dengan 10 sama dengan 10.000. Bagi 10 sama dengan 1000. Dibagi 10 sama dengan 100. Dibagi 10 sama dengan 10. Bagi 10 sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat 10-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 100.000 sama dengan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Ya, perhatikan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi perkalian 10 berulang sebanyak 5 kali. Sehingga 100.000 sama dengan 10 pangkat 5. Nah, cara mudahnya adik-adik bisa lihat jumlah nolnya. Perhatikan, untuk bagian pertama, 1000 sama dengan 10 pangkat 3. Nah, lihat jumlah nolnya 1, 2, 3. Kemudian untuk bagian B, 100.000 sama dengan 10 pangkat 5. Jumlah nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang bagian C, berarti 1 juta sama dengan 10 pangkat, kita hitung jumlah nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini pangkat 6. Untuk bagian D, 10 juta sama dengan 10 pangkat, kita hitung jumlah nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 10 pangkat 7. Nah, mudah kan adik-adik? Yang terakhir nomor 5, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2. Ingat, karena di sini yang diminta adalah basis 2, berarti 256 kita akan bawa dalam bentuk 2 pangkat, nah titik-titik. Untuk mencari pangkatnya, di sini kita bisa memanfaatkan pohon faktor. Jadi kita cari 256 kita bagi dengan 2 sama dengan 128. Kita bagi 2 sama dengan 64. Kita bagi 2, sini sama dengan 32. Kita bagi 2 sama dengan 16. Kita bagi 2 sama dengan 8. Bagi 2 sama dengan 4. Bagi 2 sama dengan 2.
bagi 2 sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat angka 2-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 256 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, perhatikan perkalian 2 berulang sebanyak 8 kali. Ini 8 kali. Jadi di sini 256 sama dengan 2 pangkat 8. Nah, untuk bagian B cara kerjanya sama. Berarti di sini 64 sama dengan 2 pangkat. Nah, titik-titik kita cari menggunakan pohon faktor. Di sini 64 bagi 2 sama dengan 32. Bagi 2 sama dengan 16. Bagi 2 sama dengan 8. Bagi 2 sama dengan 4. Bagi 2 sama dengan 2. Bagi 2 sama dengan 1. Nah, sekarang perhatikan angka 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 64 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini perkalian 2 sebanyak 6 kali. Sehingga 64 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, untuk bagian C, 512 sama dengan 2 pangkat 9. Cara mencarinya silakan adik-adik cari dengan menggunakan cara ini. Yang terakhir bagian D sama dengan 2 pangkat 20. Nah, cara mencarinya silakan adik-adik cari menggunakan cara seperti ini. Untuk nomor 6. Tuliskan sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5. Di sini untuk bagian A sampai D kita akan uraikan terlebih dahulu menjadi bentuk perkalian berulang dengan memanfaatkan pohon faktor. Yang pertama untuk bagian A sama dengan 5. Kita bagi dengan, karena di sini yang diminta adalah basis 5, berarti 5 kita bagi dengan 5. Sama dengan 1. Sekarang kita lihat angka 5-nya. Di sini angka 5-nya cuma 1. Jadi 5 sama dengan 5. Sehingga untuk bagian A 5 sama dengan 5 pangkat 1. Bagian B cara kerjanya sama. 625 kita bagi dengan 5 sama dengan 125. Dibagi dengan 5 sama dengan 25. Dibagi dengan 5 sama dengan 5. Dibagi 5 sama dengan 1. Nah, sekarang kita perhatikan angka 5-nya. 1, 2, 3, 4. Jadi 625 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Perkalian berulang 5 sebanyak 4 kali. Jadi bagian B 625 sama dengan 5 pangkat 4. Bagian C 15.625 kita bagi dengan 5 sama dengan 3.125 dibagi 5 sama dengan 625 dibagi 5 sama dengan 125 dibagi 5 sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kita lihat angka 5-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 15.625 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Perkalian berulang 5 sebanyak 6 kali. Jadi untuk bagian C 15.625 sama dengan 5 pangkat 6. Yang terakhir untuk bagian D 125 kita bagi dengan 5 sama dengan 25. Bagi 5 sama dengan 5. Bagi 5 sama dengan 1. Kita perhatikan angka 5-nya 1, 2, 3.
Jadi 125 sama dengan 5 kali 5 kali 5. Perkalian berulang 5 sebanyak 3 kali. Jadi 125 sama dengan 5 pangkat 3. Nah, kita lanjut untuk nomor 7. Tentukan hasil dari operasi berikut ini. Langsung saja untuk bagian A, 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4. Di sini ada bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 4. Jadi kita cari dulu hasil dari perpangkatannya. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini sama dengan 2 kali 2, 4. Sini 2 kali 2, 4. Ini kita kalikan, hasilnya 16. Jadi untuk bagian A dapat kita tulis kembali ke dalam bentuk 5 ditambah 3 dikali dengan 16. Ingat, untuk operasi campuran yang kita dahulukan adalah bentuk perkalian. Sehingga ini sama dengan 5 ditambah dalam kurung 3 dikali 16. Ini sama dengan 5 ditambah 48. Ini sama dengan 53. Lanjut untuk bagian B. Di sini bentuk perpangkatan ada 2, yaitu 6 pangkat 3 dan 4 pangkat 2. Terlebih dahulu kita cari nilai perpangkatannya. Yang pertama untuk 6 pangkat 3. Ini sama dengan 6 kali 6 kali 6. Sama dengan 216. Sehingga untuk bagian B dapat kita tulis kembali menjadi 1/2 dalam kurung 216 dikurang 16. Nah, ini sama dengan 1/2 dalam kurung 216 kurang 16. Ini sama dengan 200. Nah, sehingga 1/2 ini bentuknya perkalian dikali 200 sama dengan 100. Nah, sekarang untuk bagian C, di sini ada satu bentuk perpangkatan, yaitu negatif 3 pangkat 4. Jadi kita cari dulu nilai dari perpangkatannya, yaitu negatif 3 pangkat 4 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3 ini sama dengan positif 9. Dikali ini negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan positif 9. 9 kali 9, sehingga untuk bagian C dapat kita tulis kembali sama dengan 8 ditambah 3 dikali 81. Nah, ini sama dengan 8 ditambah dalam kurung 3 dikali 81. Nah, sama dengan 8 ditambah 3 kali 81 sama dengan 243. Ini sama dengan 251. Lanjut untuk bagian C. Di sini bentuk perpangkatan ada 2, yaitu 6 pangkat 4 dan 4 pangkat 4. Terlebih dahulu kita cari nilai dari perpangkatannya. Yang pertama 6 pangkat 4 sama dengan 6 kali 6 kali 6 kali 6. Sama dengan 1296. Untuk 4 pangkat 4 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Sama dengan 256. Nah, jadi untuk bagian D dapat kita tulis kembali sama dengan dalam kurung 1296 dikurang 256 dibagi dengan 2. Sama dengan 1040 dibagi dengan 2. Nah, 1040 dibagi 2 sama dengan 520. Untuk bagian E, di sini bentuk perpangkatan ada 2, yaitu 1/4 pangkat 4 dengan negatif 1/3 pangkat 2. Kita cari terlebih dahulu. Yang pertama 1/4 pangkat 4. Ini sama dengan 1/4 kali 1/4 kali 1/4 kali 1/4. Sama dengan 1/256.
Yang kedua, negatif sepertiga pangkat 2 sama dengan negatif sepertiga dikali dengan negatif sepertiga. Sama dengan negatif kali negatif, positif, berarti hasilnya di sini 1/9. Sehingga untuk bagian E dapat kita tulis kembali sama dengan 1/256 dikali dengan 1/9 sama dengan 1/2304. Nah, untuk bagian F di sini ada dua bentuk bilangan berpangkat, yaitu 1/4 pangkat 4 dan 1/3 pangkat 2. Untuk 1/4 pangkat 4 yaitu 1/256. Kemudian untuk 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/3 dikali dengan 1/3. Ini sama dengan 1/9. Nah, jadi untuk bagian F dapat kita tulis kembali ke dalam bentuk. Ini sama dengan untuk 1/4 pangkat 4 sama dengan 1/256 dibagi negatif 1/9. Sama dengan 1/256 dikali, di sini bentuk pembagian akan kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Namun penyebutnya akan menjadi pembilang, kemudian pembilangnya akan menjadi penyebut. Sehingga di sini 1/256 dikali dengan negatif 9/1 sama dengan, karena di sini positif kali negatif, hasilnya berarti negatif 1 kali 9, 9 per 256 kali 1, berarti sini 256. Nah, sekarang kita lanjut untuk nomor 8. Temukan nilai X pada persamaan matematika di bawah ini. Bagian A, 7 pangkat X sama dengan 343. Ingat, dalam bentuk perpangkatan, 7-nya adalah basis, kemudian X-nya adalah pangkat. Nah, sehingga untuk menemukan nilai X, di sini ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama kita bawa ke dalam bentuk perpangkatan berbasis 7. Untuk ruas kanan 343, terlebih dahulu kita akan uraikan ke dalam bentuk perkalian berulang dengan bantuan pohon faktor. Jadi di sini 343 kita bagi dengan, karena di sini basis 7, maka kita bagi dengan 7. Sini sama dengan 49, kita bagi 7 sama dengan 7, kita bagi 7 sama dengan 1. Nah, sekarang perhatikan angka 7, 1, 2, 3. Jadi 343 sama dengan 7 kali 7 kali 7. Perkalian berulang 7 sebanyak 3 kali. Jadi 343 sama dengan 7 pangkat 3. Jadi untuk bagian A dapat kita tulis kembali ke dalam bentuk 7 pangkat X sama dengan 343 sama dengan 7 pangkat 3. Berarti di sini 7 pangkat 3. Perhatikan untuk ruas kiri dan kanannya sama-sama perpangkatan berbasis 7. Nah, sehingga yang kita perhatikan di sini untuk ruas kanannya 7 berpangkat X dan di sini 7 pangkat 3. Sehingga X-nya sama dengan 3. Jadi nilai X sama dengan 3. Untuk bagian B cara kerjanya sama. Jadi untuk ruas kanannya kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan berbasis 2. Jadi di sini 64 kita bagi, karena di sini basisnya 2, berarti kita bagi dengan 2. Sama dengan 32, kita bagi 2 sama dengan 16, kita bagi 2 sama dengan 8, kita bagi 2 sama dengan 4, kita bagi 2 sama dengan 2, kita bagi 2 sama dengan 1.
Kita perhatikan angka 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 64 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Karena perkalian 2 berulang sebanyak 6 kali, sehingga 64 sama dengan 2 pangkat 6. Jadi bagian B dapat kita tulis kembali ke dalam bentuk 2x sama dengan 2 pangkat 6. Berarti untuk x-nya sama dengan 6. Jadi nilai x sama dengan 6. Untuk bagian C, cara kerjanya sama, sehingga dapat kita tulis kembali ke dalam bentuk 10 pangkat x sama dengan 10 pangkat, kita perhatikan jumlah nolnya 1, 2, 3, 4. Jadi di sini 10 pangkat 4. Nah, sehingga x-nya sama dengan 4. Jadi nilai x sama dengan 4. Nah, sekarang kita lanjut untuk nomor 9. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Nah, langsung saja kita jawab. Dari soal diketahui bahwa virus membelah diri menjadi 3 setiap 30 menit. Di sini virus membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam. Jadi setengah jam sama dengan 30 menit. Kemudian yang ditanyakan, berapa jumlah virus setelah 6 jam? Yang pertama, kita akan menulis perkembangan virus tersebut. Jadi perkembangan virus. Karena di soal tidak ditentukan berapa jumlah virus dalam tubuh manusia mula-mula, maka di sini kita akan asumsikan bahwa jumlah virus mula-mula adalah 1 virus pada waktu 0 menit. Nah, kemudian dalam waktu 30 menit, virus tersebut membelah diri menjadi 3. Maka di sini kita akan kalikan 3 pada waktu 30 menit. Nah, kemudian pada waktu 30 menit berikutnya, virus membelah diri lagi menjadi 3. Berarti di sini 30 menit berikutnya adalah 1 jam. Kemudian virus membelah diri lagi menjadi 3 pada waktu 1 jam 30 menit. Nah, begitu seterusnya hingga virus tersebut membelah diri selama 6 jam. Nah, berikutnya kita akan cari banyak pembelahan virus selama 6 jam tersebut. Jadi di sini banyak pembelahan virus selama 6 jam. Selama 6 jam. Nah, di sini 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 6 jam sama dengan 360 menit. Jadi, banyak pembelahan virus selama 6 jam adalah 360 dibagi dengan 30, karena di sini pembelahannya setiap 30 menit, sama dengan 12 kali. Sehingga jika kita lihat di sini berarti virus membelah diri dalam waktu 6 jam sebanyak 12 kali. Berarti ini sebanyak 12
12 kali. Nah, jika kita perhatikan, ini merupakan perkalian berulang 3 sebanyak 12 kali. Sehingga dapat kita bawa ke dalam bentuk bilangan berpangkat 3 pangkat 12. Sehingga jumlah virus setelah 6 jam sama dengan 1 dikali 3 pangkat 12. Sama dengan 1 dikali 543.441. Nah, ini sama dengan 543.441. Jadi, jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam adalah 543.441 virus. Lanjut untuk terakhir, nomor 10 soal tantangan. Dalam sebuah penelitian diketahui seekor amuba es berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali tiap 15 menit. Nah, untuk bagian A, berapa jumlah amuba es selama 1 hari jika dalam suatu pengamatan terdapat 4 ekor amuba es? Untuk bagian B, berapa jumlah amuba es mula-mula sehingga dalam 1 jam terdapat minimal 1000 amuba es? Kita jawab. Nah, dari soal diketahui bahwa seekor amuba es membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jadi membelah diri sebanyak 2 kali tiap 15 menit. Nah, kemudian yang ditanyakan, yang pertama, berapa jumlah amuba es selama 1 hari jika amuba awal 4 ekor? Kemudian bagian B, berapa jumlah amuba es mula-mula hingga dalam 1 jam terdapat minimal 1000 amuba es? Cara kerjanya hampir sama dengan nomor 9 sebelumnya. Nah, untuk bagian A, terlebih dahulu kita akan menulis perkembangbiakan amuba es. Dari soal diketahui bahwa mula-mula amuba es sebanyak 4 ekor pada waktu 0 menit. Kemudian membelah diri menjadi 2 kali setiap 15 menit. 15 menit berikutnya membelah diri lagi menjadi 2. Berarti di sini 30 menit. Kemudian membelah diri lagi menjadi 2 pada waktu 45 menit. Nah, begitu seterusnya hingga amuba membelah diri selama 1 hari. Di sini banyak pembelahan amuba selama 1 hari. Satu hari itu sama dengan 24 jam. Nah, kemudian 1 jam itu berarti sama dengan 60 menit. Sehingga 24 jam sama dengan
60 kali 24 itu 1440 menit. Jadi banyak pembelahan amuba selama satu hari sama dengan 1440 dibagi dengan 15 sama dengan 96 kali. Jadi selama satu hari amuba tersebut membelah diri sebanyak 96 kali. Nah, jika kita lihat ini merupakan perkalian berulang 2 ya, sebanyak 96 kali. Sehingga dapat kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat 2 pangkat 96. Nah, jumlah amuba S selama satu hari sama dengan 4 dikali 2 pangkat 96. 4 dapat kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. 4 sama dengan 2 kali 2. Ini sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga di sini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 96. Karena di sini basisnya sama, bilangan berpangkat dengan basis 2, maka pangkatnya kita jumlahkan. 2 pangkat 2 tambah 96 sama dengan 2 pangkat 98. Jadi, jumlah amuba S selama satu hari adalah 2 pangkat 98 amuba. Nah, sekarang untuk bagian B. Jadi karena di sini ditanyakan adalah amuba S mula-mula, maka kita akan misalkan. Jadi di sini kita misalkan titik 2 banyak amuba S mula-mula. Jadi kita misalkan banyak amuba S mula-mula adalah A. Jadi untuk perkembangbiakan amuba S, di sini kita tulis perkembangbiakan amuba S. Karena banyak amuba S mula-mula, kita misalkan A, berarti di sini adalah A pada waktu 0 menit. 15 menit kemudian, amuba membelah diri menjadi 2 kali lipat. Jadi di sini 15 menit. Kemudian 15 menit berikutnya amuba membelah diri lagi. Berarti di sini 30 menit. Kemudian dalam waktu 45 menit amuba membelah diri lagi. Kemudian membelah diri lagi dalam waktu 1 jam. Jadi selama 1 jam jumlah amuba diketahui bahwa berjumlah 1000 amuba. Pembelahan amuba ini merupakan perkalian berulang 2 sebanyak 4 kali. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi pembelahan amuba selama 1 jam sebanyak 4 kali. Nah, ini dapat kita bawa ke dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 4. Hingga untuk mencari amuba mula-mula, di sini kita tulis jumlah amuba selama 1 jam
sama dengan, perhatikan di sini kita misalkan amuba mula-mula A, kemudian dikali dengan 2 pangkat 4. Jumlah amuba selama 1 jam adalah 1000 amuba. Jadi di sini 1000 sama dengan A dikali 2 pangkat 4, ini sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini sama dengan 16. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, sekarang untuk ruas kiri dan kanannya, sama-sama kita bagi dengan 16. Jadi 1000 bagi 16 sama dengan 62,5 sama dengan A dikali 16 bagi 16, ini sama dengan 1. Berarti di sini sama dengan A. Jadi A-nya sama dengan 62,5. Karena yang dibahas di soal adalah amuba, yaitu makhluk hidup, berarti di sini tidak mungkin makhluk hidup setengah ekor. Sehingga di sini A-nya kita bulatkan menjadi 63. Jadi jumlah amuba S mula-mula adalah 63 ekor. Nah, untuk latihan 1.1 sudah kita bahas. Bagi adik-adik yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.